Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iin Ratnasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai unsur cerita fiksi. Ada yang tahu apa saja unsur cerita fiksi? Ya, pada unsur cerita fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik merupakan unsur-unsur dalam atau merupakan unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel, diantaranya yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, atau gaya cerita, dan amanet. Pada unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel seperti latar kondisi keagamaan, kebudayaan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nah, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai unsur intrinsik cerita fiksi. Pada unsur intrinsik cerita fiksi ada beberapa unsur, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa atau majas. Pada unsur cerita fiksi yang pertama yaitu tema. Tema yaitu gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks atau suatu cerita. Contoh tema dalam sebuah cerita adalah tema romantisme, tema pendidikan, dan tema persahabatan. Unsur cerita fiksi yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pemeran atau seseorang yang menjadi pelaku di dalam cerita fiksi. Secara umum, tokoh dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi peran utama dan memiliki sifat baik. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi pemeran utama dan memiliki sifat buruk atau jahat. 3. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat penengah. 4. Tokoh figuran, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi tokoh pembantu. Selanjutnya, unsur cerita fiksi yang ketiga yaitu penokohan. Cara pengarang menggambarkan watak dari tokoh-tokoh tersebut. Terdapat 2 cara penokohan dalam buku fiksi, yaitu 1. Penokohan analitik. Penokohan analitik yaitu pengarang menggambarkan secara langsung keadaan atau pelukisan bentuk fisik seorang tokoh sehingga pembaca dapat langsung mengetahui watak tokoh tersebut. 2. Penokohan dramatik, yaitu pengarang mengungkapkan watak tokoh dengan hal-hal yang berhubungan dengan tokoh, berupa tingkah laku, gaya bicara, atau reaksi tokoh lainnya. Unsur cerita fiksi yang keempat yaitu alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membentuk cerita fiksi. Ada beberapa tahap alur atau plot, diantaranya sebagai berikut. A. Pengenalan atau eksposisi. Biasanya berada di awal paragraf yang menerangkan perkenalan para tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana dihadirkan di tahap ini. B. Pertentangan atau konflik, yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi para tokoh dalam cerita. C. Pertumbuhan atau penanjakan. Munculnya konflik dalam cerita
Konflik biasanya muncul dari pertentangan antar tokoh, atau si tokoh utama mengalami masalah yang tidak terduga. D. Klimaks atau puncak ketegangan adalah ujung dari konflik atau konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tinggi dan hal ini tidak dapat dihindari. E. Antiklimaks. Permasalahan yang memuncak di dalam suatu cerita mulai menurun di tahap ini. Dan yang terakhir, akhir atau penyelesaian. Di tahap ini, semua masalah yang tersaji di dalam cerita sudah terselesaikan. Tidak ada konflik lanjutan, karena semua konflik sudah diselesaikan oleh sang tokoh di dalam cerita yang disajikan. Selanjutnya, unsur cerita fiksi, tahap alur atau plot yang berdasarkan alur kronologinya. Ada beberapa macam alur cerita, yaitu 1. Alur maju atau progresif. Sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntut. Tahapan pada alur maju adalah sebagai berikut. Unsur cerita fiksi, tahap alur atau plot selanjutnya yaitu ada alur mundur atau regresif. Sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini dengan suasana waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntut. Tahapan pada alur mundur adalah sebagai berikut. Unsur cerita fiksi, tahap alur atau plot, yang terakhir yaitu alur campuran. Bisa disebut alur maju mundur adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pada saat menceritakan masa lampau, tokoh dalam cerita dikenalkan, sehingga saat cerita satu belum selesai kembali ke awal cerita untuk memperkenalkan tokoh lainnya. Pada tahapan alur campuran adalah sebagai berikut. Unsur cerita fiksi yang kelima yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya sebuah cerita. Ada 3 jenis latar atau setting, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Latar tempat. Latar tempat menjelaskan di mana peristiwa dalam cerita terjadi, misalnya di rumah, di sekolah, di kebun, dan sebagainya. 2. Latar waktu. Latar waktu menjelaskan kapan peristiwa dalam cerita terjadi, misalnya saat pagi hari, malam hari, kemarin, dan sebagainya. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana saat peristiwa dalam cerita terjadi, misalnya suasana tegang, suasana sedih, dan sebagainya. Unsur cerita fiksi yang keenam yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat dan bisa diambil oleh pembaca. Unsur cerita fiksi yang ketujuh yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut kepada pembaca. Terdapat 3 jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, yang ditandai dengan kata aku. Sudut pandang orang kedua, yang ditandai dengan kata kamu. Sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan kata dia atau mereka. Unsur cerita fiksi yang terakhir yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas adalah pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh pengarang untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran yang terpendam di dalam jiwa.
ada beberapa jenis-jenis majas, diantaranya yang pertama majas personifikasi, kedua majas metafora, ketiga majas eufemisme, keempat majas sinekdochni, kelima majas alegori, dan yang terakhir majas hiperbola. Nah, itu tadi merupakan unsur intrinsik cerita fiksi. Semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya.